proyek-proyek bangunan. Selama 7 bulan ditinggal, istrinya hamil 5 bulan. Pasti saja ibu dan ayah. Hai, Sobat Ini Info. Ingat kisah tentang Imam Sayuti, anak genderuwo, yang sempat beredar beberapa tahun lalu? Mungkin beberapa dari sobat sudah pernah mendengar, atau bahkan ada yang belum. Atau jangan-jangan, udah tapi lupa karena di tahun 2023 ini, perekonomian yang lesu dan angsurannya menunggak, hehe bercanda sob. Jadi, ada kisah dari Jember tentang seorang anak yang konon ayahnya adalah seorang genderuwo. Anak tersebut diberi nama Imam Sayuti, dan meskipun kisah ini terdengar fantastis, mari kita simak ceritanya dengan kepala dingin dan nilai sendiri apakah ini benar adanya atau hanya karangan belaka. Kejadian aneh terjadi pada rumah tangga Fai dan Nasika pada tahun 1970-an. Saat itu, mereka baru saja menikah dan belum sempat berhubungan intim, namun Fai harus meninggalkan istrinya selama 3 hari karena suatu pekerjaan. Setelah pulang, Fai tidak mencurigai apapun dan hidup bersama Nasika seperti pasangan suami istri pada umumnya. Namun, ketika Nasika hamil 7 bulan, Fai harus pergi keluar kota lagi. Saat kembali, ia terkejut melihat istrinya yang sudah hamil tua. Sang istri menjelaskan bahwa ada sosok genderuwo yang menyamar sebagai Fai. Awalnya, Fai tidak percaya, tetapi akhirnya, dengan bantuan tetangga, ia mengerti bahwa Nasika tidak berselingkuh. Nasika tidak pernah berniat mengkhianati suaminya, kejadian itu terjadi karena ia tidak tahu bahwa orang yang bersamanya adalah genderuwo yang menyamar sebagai suaminya. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Anak yang dilahirkan Nasika bukanlah manusia biasa. Anak tersebut memiliki penampilan yang mirip dengan makhluk asing, dengan tubuhnya yang penuh rambut dan bintik-bintik merah. Anak ini diberi nama Imam Sayuti, tetapi setelah mendapat isyarat dari langit, mereka memanggilnya Tebo. Tebo sangat berbeda dengan anak-anak lainnya. Ia makan 5 kali lebih banyak dari porsi orang normal, tidur hanya 2 jam sehari, buang air kecil 2 kali sehari, dan buang air besar 2 kali sebulan. Selain itu, Tebo juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan hanya memahami bahasa Jawa dengan keterbatasan. Pada tahun 1990-an, seorang pengusaha wahana misteri mendengar tentang manusia setengah genderuwo ini. Ia mencari tahu informasi untuk bertemu dengan Tebo, dan kemudian mengundangnya sebagai salah satu makhluk yang dipamerkan di wahana misteri. Masyarakat yang mendengar tentangnya berbondong-bondong datang untuk melihat secara langsung. Mereka takjub melihat manusia keturunan makhluk gaib ini, dan hal ini semakin memperkuat kepercayaan mereka akan adanya makhluk lain yang selama ini diragukan keberadaannya. Namun, sampai saat ini, masih belum bisa dipastikan apakah Tebo benar-benar anak genderuwo atau hanya manusia biasa dengan kelainan. Semua cerita ini tentu saja menyisakan tanda tanya besar. Semoga cerita ini menghibur, sobat. Tetap waspada dan kritis terhadap cerita-cerita mistis yang beredar di sekitar kita. Sobat Ini Info, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share dan subscribe agar sobat lainnya gak ketinggalan info update lainnya.